Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Bincang Dunia Kerja bersama saya, Reski Mesanto. Di episode kali ini kita akan ngobrol seputar isu kekerasan dan pelecehan berbasis gender dilihat dari sisi K3. Kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja masih banyak dialami oleh pekerja di Indonesia di berbagai bidang pekerjaan. Dan hal ini dialami baik oleh pekerja perempuan maupun laki-laki, termasuk pekerja magang. Mereka yang jadi korban kekerasan di tempat kerja bisa mengalami trauma dan kalaupun masih bekerja, kondisinya jadi tidak nyaman, pikirannya tidak sehat dan produktif. Secara global, sejak 2019 sudah ada Konvensi Internasional ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Tapi di Indonesia secara khusus, isu ini belum ada pedoman atau peraturannya di dunia kerja. Lalu bagaimana upaya untuk melindungi pekerja dari kekerasan di tempat kerja dan bagaimana K3 dapat menjadi langkah mengatasi kekerasan berbasis gender? Dan di episode kali ini sudah hadir dua narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Reti Sudarto. Mbak Reti ini adalah National Officer ILO, program penghapusan kekerasan di tempat kerja. Halo Mbak Reti, apa kabar? Halo Mas Reski, terima kasih, kabar baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kelihatannya sih sehat sih. Kemudian ada juga Mbak Emma Lilieva. Mbak Emma ini adalah Ketua Komisi Kesetaraan KSBSI atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Halo Mbak Emma, apa Halo kabar? Mas, selamat sore. Oke, baiklah di episode kali ini seperti yang saya bilang tadi kita akan membahas tentang kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama buat Mbak Reti. Jadi kan sering kali ini kita ketika membicarakan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, definisinya tuh dipersempit menjadi pelecehan fisik. Sebenarnya nih Mbak, sebenarnya mungkin Mbak Reti boleh jelasin ke teman-teman. Apa saja sih yang termasuk atau jenis-jenis kekerasan di tempat kerja? Karena kan seringnya orang sebetulnya kekerasan tapi dianggap enggak lebay doang. Tapi sebetulnya kekerasan. Boleh nggak Mbak Reti jelasin ke teman-teman? Iya Mas Reski, makasih. Memang kekerasannya yang terjadi sebenarnya bukan hanya fisik saja. Jadi ada kekerasan dan ada pelecehan dan sering dianggap fisik. Tapi dari dampaknya ada juga yang termasuk kekerasan fisik, lalu kekerasan dan pelecehan secara psikis atau psikologi termasuk kekerasan verbal, dan juga kekerasan dan pelecehan seksual. Kalau dari caranya ada kekerasan yang berbasis online atau disebut KBGO, biasanya kekerasan berbasis gender online. Nah, menurut Konvensi ILO 190 itu sendiri, definisi pelecehan dan kekerasan di tempat kerja adalah perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima atau ancaman baik yang terjadi secara tunggal maupun berulang, mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi serta mencakup kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Jadi meliputi itu semuanya. Jadi tidak ada tuh hanya lebay atau baper, tapi bisa mencakup juga semua itu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Oke, Mbak Reti tadi yang sudah dijelaskan kan berarti bisa dibilang ya, nggak ada lebay. Ya, orang-orang yang bilang lebay itu sebetulnya nggak ngerti bahwa sebetulnya itu kekerasan. Tapi secara umum nih, bagaimana sih sebetulnya gambaran situasi kekerasan di dunia kerja di Indonesia menurut Mbak Reti dan kenapa hal itu terus terjadi dan terus berulang di Indonesia ini? Ya, sebenarnya saat ini sih sudah sangat serius ya di Indonesia maupun juga di dunia global. Cuma kalau secara data memang agak sulit atau belum ada khusus tentang bagaimana kasus di dunia kerja. Dan walaupun serius, tanggapannya ini masih beragam dari berbagai pihak. Bisa ada yang sudah serius atau tidak. Bisa karena tidak tahu atau dianggap itu urusan pribadi antara pelaku dan korban atau rekan-rekan atau bukan urusan prioritas ketenagakerjaan. Ini bisa disebabkan karena masih banyak juga yang tidak mau cerita atau melaporkan jika mengalaminya, terutama untuk kekerasan dan pelecehan seksual. Mengenai faktor penyebabnya ada beberapa. Pertama itu tidak tahu atau tidak paham, kurangnya pelatihan, kesadaran dan awareness raising mereka bahwa itu yang dilakukan itu atau yang mereka saksikan adalah termasuk kekerasan dan pelecehan. Lalu yang kedua ada dari sisi K3 bisa jadi dari faktor lingkungan kerja fisik yang tidak aman. Misalnya dari pemeliharaan alat fasilitas yang buruk atau tidak memadai, pengaturan meja kursi kerja lorong yang sempit, area gelap, ventilasi udara, atau juga fasilitas pembayaran yang biasanya juga berisiko itu kurang memadai. Lalu juga bisa ada faktor yang terkait K3 juga, keselamatan dan kesehatan kerja,
terdiri dari faktor bahaya psikososial atau stres kerja, occupational stress, yang bisa berkontribusi terhadap kerentanan dan banyaknya kejadian kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Contohnya, saya sebutkan 3 saja, misalnya faktor tuntutan pekerjaan. Contohnya penugasan yang tidak sesuai dengan keterampilan atau pekerjaan yang memerlukan pengawasan. Itu bisa menyebabkan rentan karena pelakunya merasa stres atau yang para korbannya menjadi rentan terhadap perlakuan pengawasan yang tidak sesuai. Lalu yang kedua, misalnya hubungan di tempat kerja yang penuh kritik, kurangnya dukungan, dan kurangnya komunikasi, serta juga faktor gaya kepemimpinan yang autokratik, kaku, atau satu arah yang mengabaikan kepentingan pekerja, atau juga faktor gaya kepemimpinan yang malah tidak ada arahan, jadi terserah saja gitu, membebaskan kepada staf-staf atau tidak ada divisi pembagian tugas yang jelas. Ini bisa menyebabkan terjadinya tadi kerentanan terhadap kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Terima kasih. Oke Mbak Reti, thank you. Break dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Tapi saya sekarang mau ke Mbak Emma dulu nih, sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja. Boleh nggak sih Mbak Emma, berdasarkan fakta-fakta tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Reti, Mbak Emma boleh nggak ceritain apa saja sih yang sudah dilakukan atau upaya yang sudah dilakukan oleh KSBSI untuk menerapkan K3 ini dan tentu saja mengatasi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja berbasis gender, spesifiknya mungkin ya. Silakan Mbak Emma. Pengaturan pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja itu tidak jelas di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembuatan perjanjian kerja bersama. Normatifnya, kami membicarakan perlindungan pencegahan kekerasan dalam perjanjian kerja bersama. Jadi ada pasal yang mengatur tentang bagaimana cara-cara pengaturan pencegahan dan bagaimana ketika pencegahan permasalahan sudah terjadi, maka ada jalur untuk penyelesaian masalah kekerasan dan pelecehan. Itu normatif. Tetapi di dalam action kami, beberapa kasus yang kami tangani adalah mengadvokasi langsung korban dengan pelaku, dipertemukan dalam pertemuan bipartit, dan kami membicarakan jalur-jalur penyelesaian ketika itu belum diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, tentunya bahwa ketika seseorang mengalami pelecehan dan kekerasan, maka keselamatan jiwanya juga ikut terancam, dan kesehatan mentalnya dan kesehatan jiwanya juga ikut terancam, karena itu akan membuat trauma dan pikiran dan rasa takut ketika dia berada di situasi yang sama untuk waktu yang sama menjalani pekerjaan, tapi terus dibayang-bayang dengan perlakuan yang dia terima. Nah, dalam beberapa kasus kami menyelesaikan lewat tingkat perundingan, dan ini memang tidak terlalu maksimal karena korban pada akhirnya hanya minta maaf dan tidak ada hukuman yang cukup berat. Nah, tetapi dalam satu perjanjian kerja bersama kami yang kami bilang cukup bagus, itu memberikan efek jerah, bahwa ketika terjadi pelecehan atau kekerasan, maka si pelaku dapat di-PHK tanpa pesangon. Itu salah satu perjanjian kerja bersama yang bagi kami memberikan efek yang sangat kuat dan pesan yang sangat keras terhadap para pelaku atau calon-calon pelaku. Sehingga, dan di dalam PKB pun juga kami memasukkan bahwa ketika pekerja itu mengalami pelecehan dan kekerasan, maka dia bisa diberikan waktu untuk misalnya izin sehari tidak masuk untuk memulihkan rasa traumanya pada hari itu. Itu bagian dari juga pencegahan dan perlindungan keselamatan kerja. Nah, itu kami secara normatif melakukan itu, dan juga dalam beberapa kampanye kami dengan perusahaan, kami membuat area zona bebas kekerasan dan
pelecehan di tempat kerja. Dan ini kami sosialisasikan kepada anggota kami dan juga bukan kepada anggota kami, dan dalam setiap pertemuan dengan manajemen selalu kami mengevaluasi MOU yang telah kami sepakati dengan pihak manajemen. Oke, baik. Mbak Emma, seperti apa sih sebetulnya contoh yang sudah diterapkan di tempat kerja, contoh baik untuk mendukung lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas kekerasan berbasis gender, termasuk online ataupun offline. Kan kekerasan itu bisa macam-macam ya. Silakan Mbak Emma. Ya, jadi kalau mau dibilang contoh, itu kami biasanya memulai dengan pemberian pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender dan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi ketika kita mau membuat sebuah kampanye bersama, tetapi kalau mereka belum paham, ini susah. Makanya biasanya kami mendiskusikan itu dulu dengan anggota kami, menjelaskan bahwa karena tadi disampaikan oleh Mbak Reti bahwa mereka tidak tahu apa itu, oh ini kekerasan, ini pelecehan. Lalu ada yang bilang, lebay cuma segitu kok, lebay banget misalnya. Jadi kami memberikan pemahaman dulu terhadap anggota kami tentang apa itu kekerasan. Dan juga kepada manajemen karena di Serikat di SBSI setiap bulan itu ada pertemuan rutin bipartit pengurus serikat dengan manajemen. Jadi mendiskusikan isu-isu terbaru dan perkembangan-perkembangan yang dialami anggota di tempat kerja. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender, kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi kami memberikan pemahaman dulu kepada manajemen dan anggota. Setelah itu ada komitmen bersama. Dalam beberapa tempat sudah ada komitmen bersama tentang zona bebas kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi sudah ada MOU-nya dan sudah membuat poster dan banner yang besar dipasang di area-area pabrik, dan ini menjadi perhatian bersama. Ini sebuah kampanye bersama serikat dan manajemen untuk melakukan pencegahan dan kekerasan. Tetapi bukan itu saja, pemahaman kepada anggota dan buruh itu yang lebih penting, yang selalu kami sosialisasikan baik di tingkat bipartit maupun di tingkat tripartit pun. Dalam setiap pertemuan dengan Apindo, Kadin, itu kami menyampaikan isu-isu seperti ini. Dan ketika pertemuan saya dengan Ketua Apindo beberapa bulan yang lalu, beliau mendukung, beliau mengatakan bahwa sudah banyak yang masuk ke saya informasi tentang pelecehan seksual di tempat kerja, dan ini sudah ditanggapi oleh pihak Apindo dan sudah menyerukan juga kepada member of Apindo supaya memperhatikan permasalahan ini di tempat kerja. Oke, nah Mbak Reti, ini seperti yang disampaikan Mbak Emma tadi, Apindo pun sudah secara tidak langsung ya menyadari marak terjadi, atau bukan marak sih, mungkin orang menganggapnya awalnya sesuatu yang lumrah, padahal nggak lumrah. Nah, mungkin nggak cuma itu aja, di dunia kerja itu sering ada kesenjangan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Misalnya dari penentuan upah, kemudian posisi atau jabatan-jabatan tertentu yang kayaknya nggak mungkin deh perempuan misalnya bisa menduduki posisi itu, padahal sebetulnya bisa. Nah, fakta-fakta yang ada seperti ini, apakah itu juga termasuk sebetulnya salah satu unsur kekerasan seksual juga ya Mbak Reti? Silakan Mbak. Ya, hal-hal tadi seperti kesenjangan, mengenai upah yang berbeda, dan jenis-jenis pekerjaan tentu dianggap hanya untuk laki-laki, itu bukan termasuk kekerasan secara langsung, tapi lebih merupakan diskriminasi dan juga bentuk pelanggaran norma ketenagakerjaan yang juga tidak boleh ya, dari peraturan ketenagakerjaan maupun dari konvensi ILO lainnya juga. Tapi hal-hal yang disebutkan oleh Mas Resi tadi, jika dibiarkan, bisa jadi ada potensi kekerasan kerja, terutama terhadap perempuan. Misalnya melalui adanya kondisi tadi, lalu ada timbul ejekan dan penghinaan, terutama terhadap karyawan atau rekan staf perempuan. Misalnya, sudah upahnya kecil, minta hak macam-macam, manja kamu, itu kan bisa menjadi menyakitkan ya secara psikis dan juga kekerasan verbal juga. Jadi bukan situasinya, tapi reaksi atau bagaimana pendapat atau
peran dari para entah manajemen atau rekan-rekannya, atau misalnya untuk jenis pekerjaan yang didominasi laki-laki, mungkin ada timbul ucapan atau ungkapan, karena kamu lemah nggak pantas mengerjakan job yang teknis bersifat lapangan atau liputan malam gini, ini kan lebih cocok untuk laki-laki, itu bersifat menghina dan merendahkan contohnya. Atau yang gitu aja nggak bisa, atau baper, kan biasa kalau digodain di sini tuh kayak biasa, kalau karyawan baru suka digituin. Nah itu kalau lama-lama kan bisa timbul bullying, perundungan, dan jika dilakukan oleh banyak pihak itu kan merupakan pengeroyokan. Jika dibiarkan menyebabkan itu sudah termasuk kekerasan psikologis, lalu juga bisa menjadi timbul potensi menjadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual juga. Nah jadi sebenarnya terkait, tidak secara langsung, tapi situasi tersebut sangat berisiko, berbahaya ya Mas Reski. Oke, nah sejauh ini mungkin bisa jabarkan atau diberikan contoh apa saja Mbak yang sudah dilakukan untuk menekan kesenjangan yang terjadi. Ini soalnya kalau orang yang nggak ngerti serius, kayak misalnya saya gitu ya, ini menganggap hal ini lumrah aja. Kita ambil contoh misalnya kayak orang tua saya kebetulan dulu bekerja di oil company. Nah itu dibilang kalau seseorang yang bekerja di offshore itu nggak boleh perempuan. Sebetulnya kan banyak engineer perempuan ya Mbak. Itu kan tadi kita sudah sepakat bahwa itu adalah salah satu contoh kekerasan berbasis gender. Nah, bagaimana Mbak supaya bisa menghilangkan paradigma seperti itu yang sudah lumrah di masyarakat? Ya, jadi memang perlu terus peningkatan kesadaran itu melalui diskusi dialog atau seperti yang sedang kita lakukan ini, lalu melalui pelatihan terutama di lingkungan perusahaan atau industri tersebut. Misalnya tadi Mas Reski cerita di oil mining company, lalu juga pernah ada proyek tentang maritim, kita memberikan pelatihan dan informasi baik kepada stafnya maupun asosiasi industri dan juga kepada politeknik yang melakukan mengirimkan siswanya untuk magang. Jadi kita memberikan pertamanya juga pendidikan atau pengetahuan tentang gender equality, kesetaraan gender dan non-discrimination, bahwa itu tidak boleh dibeda-bedakan dan kenapa, sebabnya, apa pengaruhnya. Karena secara tidak langsung itu bisa menyebabkan kesempatan perempuan untuk memasuki pasar kerja, terutama untuk industri yang didominasi laki-laki, jadi sempit atau jadi terhalang gitu. Padahal potensinya banyak sekali untuk berkarya dan menciptakan income, ya, nafkah penghidupan buat kita semua. Jadi melalui pelatihan atau modul, lalu role playing yang terus-menerus, lalu juga perlu ada keseriusan dari manajemen perusahaan atau asosiasi industrinya juga, apa saja yang perlu dilakukan dan juga memberikan hak dan kesempatan yang sama buat pekerja laki-laki dan perempuan. Seperti itu contohnya. Oke, Mbak Emma, thank you. Kita balik lagi ke, Mbak Reti. Kok Mbak Emma? Maksud saya mau balik ke Mbak Emma. Oke. Kalau udah jam segini tuh udah jam-jam rawan, jadi rawan. Jam ngabuburit, iya. Jam rawan. Tajil. 1 jam lagi. 1 jam lagi kita ngabuburit sambil ngobrolin kekerasan berbasis gender nih. Nah, betul. Mbak Emma, sesuatu yang lumrah ini yang sering banget terjadi di mana-mana, mostly ya, apalagi di Indonesia. Entah karena budaya atau entah karena memang sesuatu yang sudah lama dibiarkan. Kalau ada kekerasan atau pelanggaran, yang khususnya yang kekerasan berbau gender di tempat kerja, kemudian dilaporkan ke atasan. Yang seperti saya bilang tadi, karena seringnya dianggap lumrah, itu sukanya dibiarin aja lah, cuman diterima aja tanpa ada action. Kalau terjadi hal seperti itu nih Mbak Emma, apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi kalau serikat buruh kan identik dengan demo, jadi biasanya spontan demo yuk misalnya gitu. Tetapi yang kami lakukan, saya kalau keluar sedikit dari jalur pertanyaannya, bahwa pola penyadaran di SBC tentang gender adalah melakukan training tadi yang disampaikan Mbak Reti. Sedikit saya jelaskan bahwa kami memiliki program training dalam setiap tahun, training ke daerah, ke DKI, ke provinsi, ke kabupaten, ke kantong-kantong anggota kami, bagaimana menyadarkan mereka tentang kesadaran gender. Jadi kami selalu mengatakan bahwa training gender, membangun kesadaran gender bukan berarti merubah budaya kita atau budaya suatu bangsa. Tetapi kami mau mengatakan bahwa menerapkan kesetaraan gender adalah menerapkan isu kemanusiaan yang adil dan beradab.
dalam semua peran. Kita kembali yang tadi, dalam beberapa kasus kalau di SBC dalam beberapa kasus yang sangat nyata, yang saya advokasi sendiri bersama teman-teman, ketika ada sebuah posisi yang bisa diisi oleh perempuan dan laki-laki, dan dalam kompetisinya, kemampuannya, pendidikannya, masa kerjanya, keahliannya semua sama. Ada satu kasus di mana manajer memanggil mereka dan mengatakan, kalian berdua mempunyai nilai yang sama, tetapi kami minta maaf memilih laki-laki karena perempuan nanti akan banyak izinnya, karena nanti akan banyak mengurus anak dan segala macam, sehingga mohon maaf laki-laki yang kami pilih. Padahal dalam beberapa posisi yang sama di perusahaan itu sudah semua laki-laki. Harusnya kesempatan yang sama itu ada satu kesempatan yang kebetulan perempuan memenuhi kualifikasi kriteria yang cukup. Maka seharusnya kalau manajemennya sadar gender dan adil gender, maka itu diberikan kepada perempuan. Karena semua posisi yang ada sudah diberikan kepada laki-laki. Tapi kemudian ini tidak terjadi. Kami mengadakan dialog dengan manajemen. Kami melakukan penyadaran bahwa kesetaraan gender itu yang seperti ini. Memang sangat susah, Mas Reski, membangun pola penyadaran kesetaraan gender pada tingkat manajemen. Karena manajer-manajer kita itu banyak juga laki-laki, walaupun sekarang CEO juga banyak perempuan. Tetapi kemudian perempuan pun masih mindset mereka, apalagi mindset laki-laki, masih dengan pola patrilineal. Ini masalah. Dan membangun kesadaran itu yang selalu kami tingkatkan. Malah kami sementara mempunyai program bagaimana kami melakukan training dengan manajemen tentang membangun kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender. Jadi sepanjang yang beberapa kasus yang kami tangani seperti diskriminasi jabatan, diskriminasi upah, masih tetap kami lakukan dengan pola-pola pendekatan dengan manajemen, membangun diskusi, dan bagi kami itu yang lebih mengena ke pemahaman mereka ketimbang kami harus demo dan meminta tuntutan untuk dipersamakan dalam sebuah posisi. Oke, nah kalau dari sisi serikat pekerja sendiri, ini kan Mbak Emma mewakili dari sisi serikat pekerja. Bagaimana serikat pekerja sendiri mendorong kerjasama antara perusahaan dan pekerja untuk bisa sama-sama menerapkan K3 yang efektif? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bicara ke depannya. What's next gitu ya. Apa harapan Mbak Emma dan teman-teman sendiri untuk perlindungan pekerja dari kekerasan berbasis gender dan tentunya penerapan K3 di dunia kerja? Silakan Mbak Emma. Ya, penerapan K3 di dunia kerja sudah kami lakukan di dalam perjanjian kerja bersama. Itu selalu kami, dalam poin perjanjian kerja bersama, selalu ada penerapan K3 dan selalu ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Di dalamnya adalah perlindungan tentang perlindungan dari isu kekerasan dan pelecehan. Memang dalam beberapa PKB belum terlalu merinci tentang kekerasan secara umum dan secara khusus adalah kekerasan seksual, dan kemudian belum terlalu merinci juga tentang kekerasan berbasis gender, karena kedua hal ini mempunyai sisi yang kita bilang beda-beda tipis. Tetapi kekerasan berbasis gender lebih ditujukan kepada kekerasan dalam hal diskriminasi, seperti yang tadi saya sebutkan pertama. Nah, K3 sebenarnya bagian yang tidak terlepas dalam isu-isu perlindungan hak-hak perempuan dan isu-isu perlindungan kesetaraan berbasis gender di tempat kerja. Nah, selain di dalam PKB yang kami memuat pasal-pasalnya tentang perlindungan K3, isu persalinan, isu perlindungan cuti upah, cuti hamil, cuti haid, cuti melahirkan, kemudian cuti keguguran, juga masalah perlindungan K3 yang sementara kami bicarakan dengan manajemen adalah kami sedikit mencuri isi dari Konvensi 190 adalah bahwa perlindungan K3 bagi rekan-rekan yang mengalami domestic violence,
kekerasan dalam rumah tangga yang kemungkinan akan berlanjut di tempat kerja, maka perusahaan memberikan izin. Nah, ini sementara kami gulirkan dan ada 2 atau 3 perusahaan garmen yang sudah mengadopsi ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emma. Kita kembali lagi ke Mbak Reti. Ini kalau kita kembali berbicara dengan hubungannya antara kekerasan berbasis gender dan K3 khususnya ya. Bagaimana sebetulnya Mbak Reti K3 ini bisa menjadi langkah untuk menghindari terjadinya kekerasan berbasis gender di tempat kerja? Ya, K3 ini penting apabila kita juga perlu memperkenalkan isu kekerasan dan pelecehan ini di dalam manajemen K3 serta dalam penilaian risikonya. Misalnya menurut ILO rekomendasinya penilaian risiko di K3 itu harus memberikan concern atau perhatian khusus kepada misalnya kondisi dan pengaturan kerja, keterlibatan pihak ketiga, diskriminasi penyalahgunaan hubungan kekuasaan dan gender, serta norma budaya dan sosial. Nah, terkait pihak ketiga tadi kan kalau kekerasan dan pelecehan bisa terjadi secara pertama horizontal antara rekan kerja atau yang sepantaran sesama divisi atau beda divisi tapi sesama levelnya, atau vertikal yang umumnya terjadi karena ada faktor kekuasaan dari atasan ke bawahan ke atasan juga ada tapi jarang sekali, dan apabila terjadi biasanya terhadap atasan perempuan. Yang ketiga ini adalah keterlibatan pihak ketiga yang tadi perlu diperhatikan dalam manajemen K3. Misalnya pelakunya itu bisa jadi bukan dari lingkungan kantor atau perusahaan tersebut, tapi dari klien, investor, customer atau pelanggan, narasumber, pasien, dan lain-lain. Sehingga kalau diatur di dalam manajemen K3 dan penilaian risiko bisa merupakan upaya untuk mencegahnya. Selain itu, pelatihan dan informasi K3 di industri atau di perusahaan dan bisnis harus juga memberitahukan tentang bahaya serta risiko kekerasan dan pelecehan, apa yang perlu dilakukan, serta hak dan tanggung jawab pekerja dan orang lain yang terkait. Jadi itu penting sekali. Terima kasih. Nah, Mbak Reti, sekarang ini kan sudah ada instrumen internasional konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Kita berangkat dari hal ini ya. Apa saran Mbak Reti agar kekerasan berbasis gender ini tidak terus-menerus dibiarkan atau dianggap lumrah lah? Kan seringnya seperti saya bilang dianggap lumrah gitu aja. Apa yang bisa kita lakukan, Mbak, mungkin? Iya. Singkatnya ada 3 hal. Yang pertama, pencegahan dan perlindungan. Yang kedua, penegakan hukum dan pemulihan. Yang ketiga, panduan dan pelatihan. Apa yang dimaksud dengan pencegahan dan perlindungan tadi? Yaitu misalnya menerapkan kebijakan di tempat kerja, lalu menyatakan pernyataan tidak mentoleransi adanya kekerasan dan pelecehan, serta menetapkan program pencegahan. Ini dari bisnis dan perusahaan ya. Lalu kalau penegakan hukum dan pemulihan, perlu adanya upaya baik di lingkup perusahaan maupun juga dari upaya pemerintah, adanya mekanisme pelaporan dan penyelesaian perselisihan yang aman, adil, dan efektif. Juga perlu ada prosedur pengaduan dan investigasi di tempat kerja, lalu apabila ada kasus harus kemana, itu pemerintah juga perlu mendukung juga. Lalu perlu ada perlindungan atau sistem terhadap upaya balas dendam terhadap korban. Juga dari penegakan hukum dan pemulihan ini perlu, kata pemulihannya ini ya, unsur pemulihannya yaitu perlu ada dukungan hukum, sosial, medis, dan administrasi terhadap korban, terhadap mungkin lingkungan perusahaan, apa yang perlu diberikan support. Nah, seperti itu. Sedangkan mengenai panduan dan pelatihan, perlu adanya disediakan bagaimana sumber daya, resource untuk pelatihan untuk atasan dan pekerja, lalu ada disusun guideline, ada yang responsif gender, bagi perusahaan maupun bagi pekerja, lalu juga ada program pelatihan yang responsif gender untuk unsur-unsur penegak hukum di Indonesia, misalnya untuk pengawas ketenagakerjaan, hakim, polisi, jaksa, dan lain-lain, sehingga mereka lebih aware akan isu ini. Tentunya perlu didukung oleh kampanye publik ya, public campaign yang mendukung safe work, yaitu tempat dan dunia kerja yang aman dan bebas dari kekerasan dan pelecehan, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik yang menyampaikan bahwa kekerasan dan pelecehan itu tidak dapat diterima sama sekali, juga mengatasi sikap diskriminatif dan mencegah munculnya stigma terhadap korban. Dan akhirnya penting juga untuk meratifikasi Konvensi ILO 190 ini karena detailnya bagaimana pencegahan dan penanganannya ada di sana. Juga yang perlu saya tambahkan adalah perlu adanya tentang isu kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis online. Perlu adanya data, pelatihan, dan kesadaran bahwa online harassment is serious thing,
And cyberbullying juga bisa berbahaya karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan di dunia kerja, tekanan kepada korban, dan hal-hal yang perlu terus diperhatikan oleh perusahaan, oleh bisnis, maupun dari pengawasannya juga, seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Ret, ini benar banget, penting banget yang namanya pengawasan. Cyberbullying sama online harassment ini kayak lebih fatal ya dibanding apa yang dilakukan secara offline, karena bikin mental tuh kayak ketekan terus gitu kan. Oke, terima kasih narasumber saya yang luar biasa. Di episode kali ini ada Mbak Reti Sudarto, National Officer ILO, Program Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Kemudian ada juga Mbak Emma Lilieva, Ketua Komisi Kesetaraan KSBSI atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Oke, Sobat Muda, sampai di sini dulu podcast Bincang Dunia Kerja episode kali ini. Terima kasih udah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari International Labour Organization atau ILO dengan follow Twitter dan Facebook Indonesia ILO. Dan kamu juga bisa kunjungi website ilocovidproject.id untuk ikut serta dalam memperkuat tindakan pencegahan COVID-19, keselamatan dan kesehatan kerja di dan melalui tempat kerja. Tentu saja kamu juga bisa mengikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Reski Mesanto undur diri dari Bincang Dunia Kerja episode kali ini. Salam.